Kebiasaan bikin miskin setelah gajian dan cara memperbaikinya. Pernah nggak sih kepikiran kok uang gaji kalian selalu hilang dalam beberapa hari setelah masuk rekening? Atau mungkin ngerasa heran kenapa siklus hidup dari gajian ke gajian itu kayaknya nggak pernah berakhir buat kalian? Nah, sebenarnya ini nggak selalu soal pendapatan, tapi kadang-kadang juga tentang kebiasaan loh. Warren Buffett, salah satu investor paling sukses di dunia, pernah bilang, rantai kebiasaan terasa ringan sampai akhirnya terlalu berat untuk diputuskan. Nah, kali ini gue mau bahas 5 kebiasaan umum yang sering menguras rekening kalian setelah gajian dan bagaimana cara mengubahnya. Kebiasaan pertama, belanja impulsif. Dalam hasil riset populik yang berjudul Indonesian Shopper Behavior on Promotion Week in the Face of Economic Uncertainty 2023 yang membahas tentang perilaku berbelanja, ditemukan bahwa 67% masyarakat Indonesia ternyata antusias menyambut beragam promosi belanja online di tahun itu, meskipun dibayang-bayangi oleh ketidakpastian kondisi ekonomi. Sementara kalau menurut laporan terbaru dari firma riset We Are Social, sebanyak 178,9 juta masyarakat Indonesia itu berbelanja online sepanjang tahun 2022 hingga awal 2023. Estimasi nilai belanja online itu sebesar 55,97 miliar dolar atau 851 triliun rupiah. Pengeluaran yang paling besar itu buat belanja barang elektronik, mainan atau hobi, fashion, furniture, kebutuhan rumah tangga, makanan, media fisik, sampai minuman. Nah, kalau nasihat dari Warren Buffett kan selalu seputar pengeluaran yang cerdas dan memahami nilai sebenarnya dari uangnya. Kata dia gini, jangan menyimpan apa yang tersisa setelah berbelanja, tapi belanjalah dari apa yang tersisa setelah disimpan. Yang mana ini seharusnya menjadi prinsip panduan untuk semua orang. Tapi di era belanja sekali klik, flash sale, dan pemasaran tiada henti, memang mudah banget bagi kita untuk jatuh pada godaan belanja impulsif. Ketika waktu gajian tiba, godaan untuk memanjakan diri itu begitu kuat. Smartphone terbaru, sepatu yang kalian lihat di etalase TikTok Shop, atau bahkan pembuat kopi baru yang ngasih janji bisa ngerevolusi pagi hari kalian. Semua barang ini bisa kelihatan sangat menarik, terutama ketika rekening bank kalian kelihatannya sehat. Meskipun pembelian-pembelian ini mungkin memberikan kepuasan buat kalian, tapi itu sesaat dan bisa dengan cepat menguras keuangan kalian, membuat kalian kekurangan uang jauh sebelum gajian berikutnya. Tapi sebenarnya kenapa banyak orang yang terjerat gaya belanja impulsif kayak gini? Oke, alasannya bermacam-macam. Yang pertama ada kepuasan emosional. Terapi belanja itu ternyata beneran real, nyata. Banyak orang belanja secara impulsif untuk memperbaiki mood atau ngasih self reward ke diri sendiri. Terus yang kedua, takut ketinggalan atau FOMO, fear of missing out. Penawaran terbatas atau diskon bisa menciptakan rasa mendesak yang mendorong seseorang untuk membeli barang yang mungkin bahkan gak mereka butuhin. Atau yang ketiga, pengaruh sosial. Di era media sosial sekarang, lihat teman atau influencer pamer produk terbaru itu bisa ngasih kita tekanan untuk tetap tampil trendy. Tapi, kebiasaan-kebiasaan ini punya efek yang serius kalau nggak dijaga. Seiring waktu, pembelian yang nggak direncanakan ini akan bertumpuk, menyebabkan nggak hanya kekacauan di rumah, tetapi juga situasi keuangan yang berantakan, seringkali penuh dengan penyesalan. Nah, gimana cara memperbaikinya? Membasmi siklus ini butuh kombinasi kesadaran diri sendiri, disiplin, dan pendekatan proaktif terhadap pengelolaan uang. Yang pertama, utamain kebutuhan daripada keinginan. Sebelum membeli apapun, berhentilah sejenak dan tanya ke diri kalian sendiri apakah itu keinginan atau kebutuhan. Terus yang kedua, buat daftar 30 hari. Kalau kalian nemu sesuatu yang kalian pengenin tapi sebenarnya nggak terlalu kalian butuhin, tambahin itu ke dalam daftar 30 hari. Kalau setelah 30 hari masih pengen, pertimbangkan dulu untuk membelinya. Nah, seringkali setelah 30 hari keinginan kalian untuk beli barang itu akan hilang. Terus yang ketiga, batasin exposure atau paparan kalian terhadap iklan-iklan. Matiin semua notifikasi promo, unsubscribe dari semua email marketing, dan kurangi jalan-jalan ke mall tanpa tujuan. Dan terapin batasan ketat buat belanja online. Dengan strategi ini, dengan ngebayangin berapa banyak yang bisa hilang buat belanja impulsif setiap tahun,
jalan buat punya kebiasaan finansial yang lebih sehat jadi lebih jelas. Kebiasaan nomor 2, mengabaikan pengeluaran kecil. Kebanyakan orang hanya mengawasi pengeluaran rutin kayak misalnya bayar tagihan listrik, cicilan kartu kredit, belanja bulanan, dan lain-lain. Tapi banyak yang nggak ngawasin pengeluaran kecil kayak parkir, jajan, uang tol, dan lain-lainnya. Padahal pengeluaran inilah yang seringkali menjadi penyebab pemborosan. Warren Buffett pernah bilang kayak gini, "Aku punya segalanya dalam hidup yang aku mau." Ini hal yang sangat sederhana. Kalau ada sesuatu yang bisa dibeli dengan uang, ya ada juga yang nggak bisa dibeli dengan uang. Tapi kalau ada sesuatu yang bisa dibeli dengan uang yang aku pengen, aku langsung beli, nggak ada masalah. Aku nggak mikir standar hidup sesuai dengan biaya hidup melebihi suatu titik tertentu. Nah, Warren Buffett yang terkenal karena tajam dalam melihat nilai dan pengeluaran sering banget bilang bahwa harga adalah yang kamu bayar, nilai adalah yang kamu dapat. Nah, kalau kita kaitin sama gaya hidup sehari-hari, misalnya kayak jajan kopi setiap hari atau minum minuman manis lainnya, apakah itu beneran worth it? Pengeluaran-pengeluaran kecil ini kalau dilakuin terus-menerus bisa numpuk jadi jumlahnya lumayan dari penghasilan kita. Nah, kenapa sih pengeluaran kecil ini tuh sering gak kedetek atau diabaikan? Pertama, justifikasi mental. Orang suka mikir, cuma berapa belas ribu ini, atau hari ini bolehlah aku kasih reward buat diri sendiri. Walaupun kadang-kadang ini benar, sering nyari-nyari alasan buat pengeluaran-pengeluaran kecil itu bisa bikin kita boncos. Terus kedua, kurangnya pelacakan. Gampang banget ngecek pengeluaran besar yang jarang-jarang, kayak misalnya sewa rumah, atau kos-kosan, atau tagihan listrik. Tapi pengeluaran kecil sehari-hari sering luput dari perhatian. Dan yang ketiga, kenyamanan dan kebiasaan. Beli kopi setiap hari atau jajan-jajan cemilan itu bisa jadi bagian dari rutinitas dan sering dilakuin tanpa mikir panjang. Nah, dampak dari nggak ngawasin pengeluaran kayak gini ada dua sisi. Pertama, ada dampak finansial langsung. Kalau kalian bisa nabung rata-rata let's say 100 ribu satu hari, itu kalian bisa ngumpulin jumlah yang nggak sedikit kan kalau sampai setahun. Terus yang kedua, kebiasaan belanja tanpa sadar. Ini bikin sikap yang sembrono terhadap uang yang bisa berakibat panjang. Nah, gimana caranya ngatasin ini? Biar pengeluaran-pengeluaran kecil yang tersembunyi ini bisa dikendalikan, diperlukan kesadaran, niat, dan beberapa strategi. Yang pertama, buat anggaran untuk pengeluaran kecil. Alokasiin sejumlah uang bulanan khusus buat belanja remeh-remeh. Begitu sampai di batas jumlah yang kalian terapin, tahan diri sampai bulan depan. Terus juga lakukan pelacakan pengeluaran sehari-hari. Pakai aplikasi atau catat di buku harian setiap ada pengeluaran kecil. Terus bikin aturan 30 hari buat barang-barang yang gak terlalu penting. Tunggu 30 hari. Kalau setelah sebulan kalian masih ngerasa perlu, baru deh beli barangnya. Dan strategi lainnya, visualisasiin tujuan besar. Daripada beli kopi sehari-hari yang harganya bisa sampai 50 ribu. Bayangin aja, duit itu bisa ngumpul jadi apa dalam setahun. Mungkin bisa buat beli gadget baru, ikutan kursus, atau bahkan liburan. Ngebayangin tujuan besar bisa ngurangin keinginan untuk pengeluaran kecil yang gak perlu. Ambil contoh dari gaya hidup Warren Buffett. Penting buat ngeliat gak cuma kepuasan sekarang, tapi juga nilai jangka panjangnya. Ingat, setiap rupiah yang disimpan hari ini bisa berkembang jadi lebih banyak di masa depan. Next, kebiasaan nomor 3, gak punya tabungan atau investasi. Menurut laporan distribusi rekening simpanan LPS Juni 2023, ada sebanyak 514,25 juta atau sekitar 98,7% rekening seluruh masyarakat Indonesia yang saldonya di bawah 100 juta rupiah. Di dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini tuh kayak gambaran yang cukup riskan ya. Apalagi kalau ada pengeluaran yang gak terduga. Warren Buffett pernah bilang di salah satu kesempatan, aku nunjukin bahwa kalau kamu naruh $10.000 di indeks saham yang reinvest dividen dan aku berhenti sebentar biar orang-orang nebak berapa jumlahnya, ternyata itu bisa jadi $51 juta pada akhirnya. Warren Buffett, si ahli investasi yang bijak, juga bilang kalau jangan uji kedalaman sungai dengan 2 kaki sekaligus. Pesan ini mencerminkan pentingnya punya jaringan pengaman, semacam cadangan buat menghadapi ketidakpastian. Gaji yang kita dapetin setiap bulan itu ngasih kesempatan kita untuk membangun cadangan ini. Tapi banyak yang ngabisin seluruh tabungan tanpa menyisihkan sedikit pun buat masa depan. Nah,
Ini tuh manajemen keuangan yang sangat beresiko, apalagi di dunia yang penuh ketidakpastian. Tapi apa sih alasan dibalik kurangnya tabungan dan investasi ini? Oke, yang pertama dan yang paling nyata adalah kepuasan instan. Dengan banyaknya godaan di sekitar, orang sering lebih memilih kenikmatan sekarang dibanding keamanan di masa depan. Terus yang kedua, kurang literasi keuangan. Banyak orang yang belum tahu manfaatnya nabung dan cara memulai investasi. Terus yang ketiga, juga ada rasa aman palsu. Ada yang ngerasa mereka selalu bisa dapetin lebih banyak uang di masa depan, atau bisa mengandalkan pinjaman kartu kredit, pay later, atau bahkan keluarga pas ada keadaan darurat. Nah masalahnya, dengan gak nabung dan gak berinvestasi, jelas resiko kesehatan finansial di masa depan bisa kena imbasnya. Tanpa tabungan yang cukup, kejadian yang gak terduga kayak misalnya keadaan darurat medis, kehilangan pekerjaan, atau bahkan perbaikan mobil mendadak itu bisa jadi krisis besar buat kalian. Selain itu, tanpa investasi, kalian akan melewatkan keajaiban pertumbuhan compound interest atau bunga majemuk yang bisa mengubah bahkan jumlah kecil menjadi jumlah yang substansial besar seiring berjalannya waktu. Nah, sekarang gimana cara memperbaikinya? Untuk membudayakan kebiasaan nabung dan berinvestasi, kita perlu mengubah perspektif dan menerapkan beberapa strategi proaktif. Yang pertama, mulai dari yang kecil. Gak perlu banyak uang buat mulai nabung. Bahkan jumlah kecil yang konsisten itu juga bisa menumpuk seiring waktu. Yang kedua, otomatisasi tabungan. Coba deh atur transfer otomatis ke pos-pos yang ada di rekening kalian setelah gaji kalian masuk. Dengan cara ini, kalian bisa mastiin kalau kalian tuh udah nabung duluan sebelum belanja. Dan yang ketiga, pelajari investasi. Pahami instrumen investasi dasar kayak saham, obligasi, atau reksadana. Pertimbangkan untuk berkonsultasi sama penasihat keuangan untuk panduan langkah awal kalian. Terus yang keempat, tetapkan tujuan keuangan. Entah itu buat beli rumah, traveling, atau pensiun. Punya tujuan keuangan yang jelas bisa jadi motivasi buat kalian untuk nabung dan berinvestasi. Buffett sering banget nge-highlight nilai bunga majemuk. Dia bilang seseorang yang bisa duduk di pohon rindang hari ini karena ada yang menanam pohon itu dulu. Dengan rutin menyisihkan sebagian pendapat kalian gak hanya melindungi masa depan, tapi juga membuka pintu untuk mengumpulkan kekayaan melalui investasi yang cerdas. Nah, itu tadi adalah 3 kebiasaan bikin miskin setelah gajian dan cara memperbaikinya. Sekian, aku Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.